Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Frista Milenia Trisuciana. Saya dari kelas SI 4202 dengan NIM 1202-184-183. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 9 APSI. Tujuan dari modul ini yaitu status objek model dan menjelaskan elemen-elemen penting dari diagram mesin UML. Di sini ada proses map. Stakeholder mental model melalui requirement model yang dibagi menjadi NFRS dan RFS. Lalu memperkenalkan status objek. Ada dua caranya, yaitu keadaan objek adalah kumpulan nilai atribut khusus untuk objek tersebut. Keadaan objek itu menggambarkan perilaku objek relatif terhadap rangsangan eksternal, dan modul ini mempertimbangkan definisi yang kedua. Lalu ada mengidentifikasi elemen-elemen state machine diagram. Yang pertama itu ada cooling menuju ID dan healing itu menuju ID. Lalu ada state transition. Transisi status mewakili perubahan status saat runtime. Di sini ada idle melalui cooling, turn off unit, healing, dan turn off unit. Lalu ada struktur internal of state node. State node mewakili keadaan objek tunggal saat runtime. Entry event menentukan tindakan saat masuk ke state. Exit event menandakan tindakan saat keluar dari state, dan do event menentukan tindakan yang sedang berlangsung dan dapat menentukan peristiwa tertentu dengan tindakan yang sesuai. Di sini ada diagram mesin HFAC lengkap. Ada idle menuju turn off unit, healing, turn out unit, dan cooling. Lalu ada membuat state mesin diagram untuk objek kompleks. Gambarkan kondisi awal dan akhir untuk objek. Gambarkan keadaan stabil objek. Tentukan urutan parsial kondisi stabil selama masa pakai objek. Tentukan peristiwa yang memicu transisi antara keadaan objek. Tentukan tindakan transisi jika ada, dan tentukan tindakan. Yang step pertama yaitu mulai dengan status awal dan akhir. Step kedua, menentukan status objek stabil. Di sini ada cooling, idle, dan healing. Lalu, step ketiga, menentukan pemesanan partial state. Gambarkan cooling, idle, healing, dan arah tujuannya. Lalu, step keempat, tentukan peristiwa dan tindakan transisi. Cooling, idle, healing, dan arah tujuannya diberi keterangan tersebut. Lalu step 5, tentukan tindakan dalam suatu state. Di sini cooling, idle, healing itu diberi entry atau turn on AC, exit atau turn off AC, dan healing tentukan keterangannya. Lalu di sini ada setelah event pemicu. Peristiwa yang harus terjadi setelah periode waktu ditunjukkan dengan menggunakan peristiwa setelah trigger event. Untuk menjalankan transisi setelah 10 menit, tentukan event pada transisi sebagai setelah 10 menit. Lalu peristiwa ini sering digunakan untuk timeout. Selanjutnya yaitu terdapat self transition. Pengertiannya yaitu self transition adalah transisi keadaan dengan keadaan yang sama untuk sumber dan tujuan transisi. Lalu ada junction.
Di sini ada SA, SB, SC, dan SD. Dalam UML, sebuah junction dapat digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecahkan transisi menjadi beberapa fragmen, sehingga mengurangi duplikasi peristiwa pemicu, penjaga, dan tindakan. Lalu, contoh berikut ini menunjukkan urutan transisi negara, urutan peristiwa, dan evaluasi penjaga dan tindakan. Di sini contoh junctionnya ada dua, yaitu contoh susunan tanpa menggunakan persimpangan. Di situ tuh terdapat keterangan-keterangan dan arah tujuannya itu tidak menggunakan persimpangan. Lalu di sini contoh tumpukan ekuivalen menggunakan persimpangan. Terdapat persimpangan-persimpangan untuk menjembatani suatu proses tersebut. Lalu di sini ada choice. Choice itu dalam UML pilihan diagram untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi menjadi beberapa fragmen, sehingga mengurangi duplikasi peristiwa pemicu, penjaga, dan tindakan. Pilihan juga memungkinkan evaluasi dinamis dari penjaga setelah tindakan fragmen transisi sebelumnya dieksekusi. Nah, di sini ada contoh choice-nya menunjukkan urutan transisi negara, urutan peristiwa, evaluasi penjaga, dan tindakan. Lalu di sini ada contoh choice. Yang pertama ada contoh tumpukan menggunakan persimpangan, ada full, partially, filled, dan empty. Di sini menggunakan persimpangan untuk menjembatani proses pada peristiwa tersebut. Dan contoh tumpukan ekuivalen tanpa menggunakan persimpangan. Lalu di sini ada ringkasan yang terakhir. Yang pertama, suatu objek itu mungkin memiliki status yang mendefinisikan perilaku unik untuk objek tersebut, dan state mesin diagram menyediakan mekanisme. Sekian penjelasan modul 9 APSI dari saya. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.